Jadi orang kafir, orang Yudeo-Kristen, dan orang Islam, kita semua menggunakan kata Allah. Tetapi apakah kita mempunyai makna yang sama di dalam pemakaian kata? Ada banyak Allah, tetapi Allah kita, Allah segala Allah. Apakah orang Kristen harus menggunakan kata Yahweh? Apakah kita harus membuang kata Allah dari perkataan kita sebagai orang Kristen? Jadi kita ingin melihat pertama tentang kata Allah ini. Dan itu adalah penting untuk kita ketahui bahwa kata Allah ini adalah kata yang dipakai oleh orang-orang Kristen di dalam lebih dari 20 bahasa, di dalam lebih dari 40 negara di dunia. Jadi ini bukan hanya masalah untuk kita yang ada di Indonesia. Ini adalah suatu kata yang dipakai sebagai sesembahan untuk kita orang-orang Kristen di berbagai bangsa dan di berbagai daerah dunia. Misalnya di Timur Tengah, di dalam bahasa-bahasa seperti bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Syriak, bahasa Kaldi, bahasa Turki, dan bahasa-bahasa yang lain, kata Allah dipakai sebagai sesembahan oleh orang-orang Kristen. Kalau di dalam daerah Asia, ya tentu di Indonesia dan juga di dalam banyak bahasa daerah, di Malaysia, di Brunei, juga bahasa Urdu di India, Bengali, bahasa Azerbaijani, bahasa Afghani, dan bahasa-bahasa di Pakistan juga menggunakan kata Allah, dan ini adalah kata biasa yang dipakai oleh orang-orang Kristen di dalam bangsa-bangsa itu. Demikian juga kita melihat di benua Afrika, di dalam bahasa di Nigeria, di bahasa Bambara, bahasa Fulfulde, bahasa Hausa, bahasa Mandinka, dan bahasa-bahasa yang lain. Jadi kalau kita mau berbicara tentang kata Allah dan berkata, kata ini kita tidak boleh pakai sebagai kata sesembahan orang Kristen, ini bukan hanya masalah kita, ini adalah masalah tubuh Kristus di dalam semua bangsa dan di dalam semua bahasa yang saya sudah sebut tadi, bahkan bahasa-bahasa yang lain. Berikut, ada penting untuk kita memahami bahwa Alkitab Perjanjian Lama bukan hanya diwahyukan Tuhan kepada kita di dalam satu bahasa. Malah itu datang kepada kita di dalam dua bahasa secara umum. Yang pertama adalah bahasa Ibrani, yang memang kebanyakan Perjanjian Lama diwahyukan di dalam bahasa itu. Yang kedua adalah bahasa Aram. Bahasa Aram juga beberapa porsi di dalam firman Tuhan diwahyukan kepada kita di dalam bahasa Semit itu, yang merupakan salah satu bahasa dasar untuk pembentukan semua bahasa Semit di Timur Tengah. Jadi di dalam sejarah bangsa Israel, waktu pertama Alkitab diwahyukan, ya 95% di dalam bahasa Ibrani dan sedikit di dalam bahasa Aram. Kemudian kita melihat bahwa orang-orang Israel, mereka tersebar ke berbagai daerah. Banyak kali mereka telah dijajah dan mereka terpaksa mengungsi, bahkan mereka juga dibawa tertawan di dalam bangsa-bangsa yang lain. Sehingga banyak orang Israel, mereka tidak lagi menguasai atau mengetahui bahasa Ibrani sebagaimana seharusnya sebagai bangsa Israel. Oleh karena itu, ahli-ahli Taurat, para rabi, Farisi dan sebagainya, mereka telah menerjemahkan Alkitab bahasa Ibrani ke dalam bahasa Aram. Jadi bukan hanya satu porsi saja di dalam bahasa Aram, tapi sekarang seluruhnya diterjemahkan ke dalam bahasa Aram, dan itu disebut Targum. Kalau Alkitab aslinya bahasa Ibrani disebut Tanakh, lalu terjemahannya ke dalam bahasa Aram disebut Targum.
Kemudian dengan bangsa Yunani menjadi penguasa dunia dan bahasa Yunani menjadi lingua franca untuk seluruh dunia, terpaksa para pemimpin Yunani juga menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Yunani. Itu terjadi pada tahun 280 sebelum Masehi dan diterjemahkan oleh 70 ahli bahasa. Lalu mereka menulis yang disebut LXX atau lebih dikenal dengan nama Septuaginta, yang adalah Alkitab Perjanjian Lama atau Alkitab Yahudi di dalam bahasa Yunani. Jadi di dalam zaman Perjanjian Lama, orang-orang Yahudi telah memiliki 3 Alkitab di dalam 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Yunani. Jadi ini menjadi penting sebab pada waktu Yesus datang, sudah ada 3 jenis Alkitab. Sudah ada 3 jenis terjemahan bahasa. Bahkan di dalam masing-masing Alkitab itu, ada kata-kata yang berbeda untuk Tuhan dan untuk Allah. Dan ini sangat mempengaruhi apa yang telah terjadi di dalam pelayanan gereja mula-mula. Jadi kalau di dalam bahasa-bahasa yang muncul dari ketiga terjemahan Alkitab itu, misalnya di dalam Alkitab bahasa Ibrani yang disebut Tanakh, mereka kalau mau berkata Tuhan Allah, mereka berkata Yahweh Elohim. Atau sebenarnya kata Yahweh itu tidak diucapkan. Nanti kita akan menjelaskan apa sebabnya. Jadi keempat huruf dari Yahweh yang adalah Yod, Ha, Ve, He, keempat huruf ini yang disebut tetragrammaton disebut sebagai keempat huruf yang begitu kudus sehingga mereka takut untuk mengucapkannya, takut kena musibah dari Tuhan atau murka dari Tuhan, sehingga mereka tidak mau mengucapkannya. Mereka menggantikan dengan ucapan Adonai. Jadi kalau Yahweh Elohim, mereka menyebut Adonai Elohim. Kemudian pada waktu diterjemahkan ke dalam bahasa Aram yang disebut Targum, mereka berkata Maryah Allaha. Maryah Allaha sebagai Tuhan Allah. Kemudian di dalam Septuaginta, Alkitab di dalam bahasa Yunani, mereka berkata Kurios Theos. Jadi kita bisa melihat ada 3 jenis tulisan, Yahweh Elohim atau ucapan Adonai Elohim, Maryah Allaha, dan Kurios Theos. Kalau di dalam bahasa-bahasa modern ya, kita melihat misalnya dalam Alkitab King James bahasa Inggris, kita melihat the Lord God. Kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia, kita melihat Tuhan Allah. Kalau dalam Alkitab bahasa Arab, kita melihat Rabb Allah. Jadi kita melihat ada banyak istilah yang telah digunakan untuk mengungkapkan siapakah dia yang kita sembah, yang maha besar, dan kita melihat ekspresi dari namanya berbeda dari bahasa ke bahasa. Nah, ini menjadi penting sebab di dalam gereja mula-mula mereka mau pakai ucapan yang mana untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan siapakah nama dari Sang Pencipta. Apa mereka mau pakai Alkitab yang di dalam bahasa Ibrani, yaitu Tanakh, yang mana berkata Yahweh Elohim, ataukah mereka mau menggunakan bahasa Aram yang berkata Maryah Allaha, ataukah mereka mau menggunakan Alkitab di dalam terjemahan bahasa Yunani yang mana berkata Kurios Theos. Ternyata kalau kita melihat di dalam sejarah gereja mula-mula di dalam tulisan Perjanjian Baru telah menggunakan istilah Kurios Theos. Mereka tidak menggunakan istilah Yahweh atau Adonai Elohim. Mereka juga tidak menggunakan Maryah Allaha, tapi mereka menggunakan Alkitab
bahasa Yunani yang disebut Septuaginta itu. Jadi itulah yang menjadi Alkitab yang dipakai oleh Yesus, dipakai oleh para rasul, dan di dalam gereja Perjanjian Baru mereka memberitakan Injil dan memperkenalkan Yesus di mana-mana sebagai Kurios Theos, bahwa Yesus adalah Tuhan Allah. Yesus adalah yang maha kuasa. Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Ini adalah inti Injil yang telah diberitakan oleh para rasul waktu mereka memberitakan bahwa Allah telah menjelma menjadi manusia, telah tinggal di antara kita, dan sekarang dengan beriman kepada Dia, kita memperoleh keselamatan. Mereka tidak menggunakan istilah Yahweh, tapi mereka menggunakan istilah Kurios Yesus Kristus. Jadi nanti kami akan menjelaskan sebab-sebabnya terjadi demikian. Berikut kita melihat ketiga kelompok pengguna bahasa atau kata Allah di dalam sejarah. Sebab ternyata kata Allah ini adalah kata yang lama di dalam sejarah. Ini bukan kata yang baru muncul beberapa ratus atau 1000 tahun yang lalu. Ini adalah kata yang sudah lama di dalam dunia ini. Kelompok yang pertama adalah orang-orang kafir. Ini adalah orang-orang yang disebut dari zaman jahiliyah. Ini adalah kaum polytheis. Ini adalah orang yang menyembah banyak dewa-dewi berhala, dan mereka sudah dicatat di dalam sejarah selama 3.500 tahun sebagai orang-orang yang telah menggunakan kata Allah. Tetapi kita perlu perhatikan bahwa pada waktu mereka menggunakan kata Allah, mereka tidak menggunakan itu sebagai nama, tetapi sebagai sebutan untuk yang disembah. Kata Allah adalah sesembahan mereka, dan sesembahan mereka memiliki nama-nama seperti El, Elu, Eloh, Eloah, Elah, Elohim, Il, Ilu, Ila, Ilah, Al, Allah, Allaha, Allah, Ulah, dan sebagainya. Sebenarnya nama-nama ini adalah kata-kata sesembahan, dan masing-masing dari kata ini mengekspresikan yang mereka sembah, dan nama yang kemudian diberikan adalah nama yang mengekspresikan sifat dan tabiat dari masing-masing. Misalnya, sebagai Allah bulan, itu adalah Hubal. Sebagai Allah kesuburan, itu adalah Al-Lat. Sebagai Allah bintang fajar, itu adalah Al-Uzza. Sebagai Allah nasib, itu Manat. Sebagai Allah matahari, Syams, dan lain-lain. Jadi Allah-Allah, El-El, Ila-Ila, Ula-Ula, Elu-Elu yang mereka sembah itu mempunyai karakteristik dan masing-masing diberi nama. Jadi pada dasarnya kata El, kata Ilu, kata Allah, kata Eloah, kata Elohim, semuanya adalah kata-kata yang mengekspresikan Sang Pencipta yang maha besar, yang mereka sembah di dalam berbagai bentuk di dalam zaman kafir itu, dengan banyak sekali nama, bahkan lebih dari 1000 yang mereka telah sebut sebagai Allah atau ilah mereka. Kelompok yang kedua yang menggunakan kata Allah adalah orang Yahudi dan orang Kristen. Ini adalah yang disebut kaum Yudeo-Kristen. Nah, ini berbicara tentang pewahyuan Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang didukung oleh arkeologi, menyatakan bahwa dari kaum Yudeo-Kristen juga telah menggunakan kata Allah selama lebih dari 3.500 tahun. Bahkan dapat dikatakan sejak Kejadian pasal 1 ayat 1, kata ini sudah dipakai sebagai bahasa untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah, Sang Pencipta, yang juga dikenal dengan nama
Yahweh. Kelompok yang ketiga adalah agama Islam. Agama Islam berasal dari perjumpaan dari kaum politeis itu yang disebut di dalam agama Islam sebagai zaman jahiliyah. Lalu kemudian berjumpa dengan kaum monoteis, yaitu kaum Yudeo-Kristen. Dan perjumpaan itu telah terjadi di Arabia lebih kurang 1400 tahun yang lalu. Nah, yang berbeda dengan agama Islam, bahwa kata Allah bukan hanya sesembahan, tetapi kata Allah diubah menjadi nama untuk yang mereka sembah. Nah, ini berbeda jauh dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan oleh orang-orang dari orang Yahudi dan Kristen. Tapi ini menimbulkan suatu pertanyaan yang penting. Apakah pemakaian satu kata yang sama berarti memiliki makna yang sama? Jadi kita menggunakan kata yang sama. Jadi orang kafir, orang Yudeo-Kristen, dan orang Islam, kita semua menggunakan kata Allah. Tetapi apakah kita mempunyai makna yang sama di dalam pemakaian kata? Saudara, di dalam setiap bahasa, satu kata bisa mempunyai beberapa makna. Misalnya, kalau saya menulis di papan kata beruang. Nah, kata beruang, B-E-R-U-A-N-G. Kalau saya bertanya kepada saudara, apa arti kata beruang itu? Mungkin saudara bisa memberi salah satu dari 3 jawaban. Beruang itu bisa binatang buas. Beruang itu bisa orang yang kaya, punya banyak uang. Atau bisa suatu lokasi yang banyak ruang, dia luas, jadi dia beruang. Jadi satu kata bisa mempunyai 3 makna. Yang menentukan arti dari kata itu adalah kalimat, konteks di mana kata itu dipakai. Saya ketemu dengan orang Malaysia. Dia tanya kepada saya, di manakah pejabat Pertamina? Saya mau memperkenalkan dia kepada seorang pejabat. Tapi dia bingung. Apa maksud saya mau memperkenalkan dia kepada seorang? Dia berkata, saya mau ketemu dengan pejabat Pertamina. Saya berkata, memang saya kenal seorang pejabat. Ternyata di dalam bahasa Malaysia, kata yang sama pejabat untuk orang Malaysia bukan orang. Itu adalah gedung atau kantor. Jadi dia sedang mencari kantor Pertamina, bukan seorang pemimpin atau seorang pegawai di dalam kantor Pertamina itu. Satu kali saya mendengar seorang pendeta dari Malaysia berkata, kita orang Kristian harus mempunyai banyak budak dan mengajar mereka berjimat. Saya mendengar itu, saya pikir, wah, ini pendeta sudah sesat. Masa kita harus kembali kepada zaman perbudakan dan punya banyak budak, dan kita harus mengajar mereka untuk berjimat? Untuk saya, itu adalah suatu ucapan yang jahat. Saya tanya kepada pendeta itu, apa maksudnya dengan kata-kata itu? Ternyata di dalam bahasa Malaysia, budak adalah kata biasa untuk anak-anak. Dan berjimat itu adalah kata biasa untuk menghemat. Jadi dia berkata, kita sebagai orang Kristen harus mempunyai anak-anak dan mengajar mereka menghemat. Wah, beda jauh. Kata yang sama, makna yang berbeda. Jadi demikian dengan kata Allah. Ada orang di dalam kelompok kafir, mereka sudah menggunakan kata Allah. Ada di dalam kelompok Yudeo-Kristen menggunakan kata Allah. Dan ada di dalam agama Islam menggunakan kata yang sama, kata Allah. Tetapi masing-masing kepercayaan mempunyai makna dan pengertian yang khas sesuai dengan keyakinan masing-masing agama. Jadi saudara-saudara, di dalam bahasa-bahasa yang sudah ditulis di dalam Alkitab, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Arab, dan bahasa Aram,
kita dapat melihat kata Allah ini supaya kita mengerti bagaimana asal-usul dari kata Allah dari pandangan kita sebagai orang dari kelompok Yudeo-Kristen. Jadi sebagai keturunan dari Alkitab, Abraham, Ishak, Yakub, lewat Musa, Daud datang kepada Yesus Kristus, dan sampai kepada kita masa kini, kita melihat kita mempunyai suatu pandangan tentang pengertian dan pemakaian kata ini. Jadi kalau kita melihat di dalam bahasa Ibrani, dia punya 3 huruf yang adalah ketiga huruf untuk Allah. Jadi di dalam bahasa Ibrani, sebagaimana kita melihat di dalam bahasa-bahasa tadi bahwa bisa ada pengertian yang sedikit berbeda, kita melihat bahwa hal yang sama bisa terjadi dalam ucapan bahasa. Kalau saya sebagai seorang yang belajar bahasa Indonesia, saya waktu belajar banyak saya melafalkan kata-kata dengan kurang tepat. Jadi orang ketawa-ketawa karena cara saya mengucapkan kata-kata yang salah. Satu hari saya mau berkata, Yesus Kristus anak domba Allah yang tidak ada cacat celah. Nah, ini yang saya mau katakan. Saya berkata, saudara-saudara, Yesus anak domba yang tiada celana. Wah, mereka ketawa. Mereka, Pak Jeff sudah bilang Yesus tidak pakai celana. Nah, memang saya salah. Sebenarnya harus celahnya. Jadi, pengucapan yang sedikit berbeda bisa terjadi. Pada waktu saya belajar bahasa Indonesia, pertama, saya mendengar bahwa untuk brothers and sisters, itu adalah saudara-saudara. Tetapi pada waktu saya pergi ke Manado, saya mendengar seorang pengkhotbah. Dia sedang memberitakan firman Tuhan dengan semangat. Dan berulang kali saya mendengar dia berkata, susudara, susudara. Saya pikir, apa ini susudara? Saya mulai menganalisa susu campur darah. Mungkin orang yang lahir dari darah yang sama dan minum dari susu yang sama. Itulah brothers and sisters. Padahal bukan susu darah. Itu adalah logat. Itu adalah dialek Minahasa. Cara mereka mengucapkan kata sedikit berbeda. Saudara, kita melihat hal yang sama dengan bahasa-bahasa ini. Di dalam bahasa Ibrani, bahasa Arab, dan bahasa Aram, cara pengucapan atau pelafalan adalah sedikit berbeda. Walaupun kita melihat di dalam huruf-hurufnya, kalau bahasa Ibrani, dia terdiri dari 3 huruf dasar. Sama seperti semua bahasa Semit. Jadi bahasa ini, bahasa Ibrani, dia mempunyai huruf-huruf alif, lamed, dan he. Itu adalah ketiga hurufnya. Alif, lamed, he. Atau A, L, H. Kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, dia juga mempunyai kata yang sama dengan A, L, H. Jadi itu adalah alif, lam, dan H. Jadi alif, lamed, he, alif, lam, H. Dalam bahasa Aram, kita melihat ketiga huruf yang sama. Walaupun mereka tulis sedikit berbeda sebagai variasi dari dialek, mereka menulis alaf, lamad, he. Ketiga kata itu, apa itu bahasa Aram, apa itu bahasa Ibrani, apa itu bahasa Arab, itu adalah kata yang sama. Hanya gaya tulisan yang sedikit berbeda. Jadi, di dalam tulisan-tulisan yang sedikit berbeda, kata yang sama mempunyai makna yang sama, yaitu sesembahan yang disembah sebagai Sang Pencipta yang ada di atas segala yang lain. Jadi, di dalam belajar bahasa dan di dalam belajar sejarah, kalau kita ingin menemukan apakah satu bahasa mempunyai pengertian yang sama, misalnya saudara-saudara dan susudara. Kita sudah tahu bahwa kedua kata ini ya sedikit berbeda. Tapi kita mengerti bahwa susudara dan saudara-saudara adalah bahasa yang sama. Hanya variasi secara dialek. Ada 4 prinsip yang penting di dalam menemukan kesamaan asal bahasa-bahasa. Yang pertama adalah
hubungan ejaannya. Apakah ejaannya serupa? Jadi kita bisa melihat dari bahasa Ibrani, bahasa Arab dan bahasa Aram bahwa ada alif, lamed dan he, ada alif, lam dan ha, ada alaf, lamad dan he, bahwa ini adalah ketiga huruf yang sama. Bahkan kita melihat secara morfologi bahwa bentuk dari ini, jadi dia punya alif, 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 dia punya lam, 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 dia punya he, 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 bahwa itu sangat serupa. Jadi ini memang memenuhi persyaratan hubungan ejaannya. Yang kedua adalah hubungan geografik, daerahnya. Karena bahasa yang berasal dari daerah yang sangat berdekatan lokasinya, lebih mungkin merupakan bahasa yang sama. Kalau ada orang yang di Rusia dengan ada orang yang di Australia, tentu daerahnya itu agak jauh dan tidak akan membawa kita kepada suatu kesimpulan, oh mereka mempunyai bahasa asal yang sama. Tapi orang Arab, orang Aram, dan orang Ibrani semua tinggal di dalam wilayah yang sama, sangat berdekatan. Mereka memenuhi persyaratan yang kedua. Lalu yang ketiga, mempunyai akar kata yang sama. Nah, itu memang sudah jelas dari yang kita melihat bahwa dari ucapan dari kata-kata ini, kalau untuk bahasa Ibrani, itu adalah Eloh. Kalau untuk bahasa Arabnya, ilah atau Allah. Dan kalau di dalam bahasa Aram, itu adalah elah. Jadi kita melihat bahwa akar kata yang sama, dan makna yang sama. Yang keempat, makna yang sama. Jadi keempat prinsip ini, hubungan ejaan, hubungan geografis, akar kata yang sama dan makna yang sama terwujud di dalam ketiga bahasa ini. Semuanya adalah keturunan dari bahasa Semitik. Jadi seorang penulis dan pakar bahasa Timur Tengah namanya Dennis Giron, di dalam buku yang disebut Allah in the Jewish Bible, Allah in the Jewish Bible, dia berkata, sebagai kesimpulan dari kata-kata Semitik, kata Allah dan kata Elohim sesungguhnya adalah kata yang sama. Jadi kalau dilihat dari segi bahasa aslinya, bahasa akarnya, dari huruf-hurufnya, dari etimologinya, dari morfologinya, kita melihat bahwa kata Allah untuk orang Aram, orang Ibrani, dan orang Arab adalah kata yang sama. Kita dapat melihat di dalam keturunan dari bahasa-bahasa di dalam sejarah, kalau kita kembali ke dalam zaman Abraham misalnya, di dalam zaman Abraham, yang pada waktu dia datang dari Ur Kaldi, dia datang sebagai seorang yang mengalami suatu revolusi di dalam kehidupannya. Tadinya dia seorang politeis, tapi dia telah menemukan kebenaran. Dia menjadi seorang monoteis. Dan Tuhan memanggil dia untuk menjadi bapa segala orang percaya. Jadi Abraham meninggalkan daerah Ur Kaldi di bagian Irak. Dia berangkat dan dia menuju ke daerah Palestina. Dan di dalam perjalanan-perjalanannya, kita melihat baik dari waktu dia berangkat dari Ur Kaldi, dari waktu dia datang kemudian ke Mesir dan kemudian tinggal di daerah Palestina, bahwa dari Abraham telah dihasilkan beberapa variasi bahasa. Di dalam gambar ini kita melihat dari yang disebut Proto-Canaanite, Ugaritic, Phoenician. Baru kita melihat bagaimana bahasa-bahasa ini mulai bercabang dan memiliki variasi tetapi dari akar yang sama. Jadi kita melihat Aramaik yang menghasilkan Syriac, Ibrani, Palmyrene, Nabatean yang kemudian menghasilkan Arabic. Jadi kita melihat bahwa keturunan sejarah
boleh dikatakan kaum keluarga bahasa-bahasa ini adalah rumpun yang sama, makna yang sama, morfologi yang sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bahasa-bahasa ini memang adalah bahasa-bahasa yang mempunyai akar dan makna yang sama. Sehingga tidak salah untuk kita berkata bahwa Allah adalah Elohim di dalam bahasa Ibrani. Di dalam Perjanjian Lama, tadi saya sudah katakan bahwa ada porsi-porsi di dalam Perjanjian Lama yang aslinya ditulis di dalam bahasa Aram dan bukan bahasa Ibrani. Nah, porsi-porsi itu adalah Daniel pasal 2 ayat 4 sampai pasal 7 ayat 28. Jadi lebih kurang 5 pasal di dalam kitab Nabi Daniel. Juga dari Ezra pasal 4 ayat 8 sampai Ezra pasal 6 ayat 18. Dan juga di dalam Ezra pasal 7 ayat 12 sampai 26. Ternyata di dalam bagian bahasa Aram ini, di dalam Alkitab Perjanjian Lama, huruf-huruf yang tadi saya sebut, dari Alaf, Lamad, Hei, disebut 84 kali. Jadi di dalam bentuk ucapan Eloh atau Elah di dalam bahasa Aramnya. Jadi disebut di situ tentang Allah, Allah, Allah berulang kali dengan ketiga huruf ini. Jadi ketiga huruf ini A-L-H 84 kali sudah disebut hanya di dalam bagian bahasa Aram saja. Jadi kata Allah adalah kata sesembahan yang berasal dari 3 sumber bahasa Semitik yang semuanya berasal dari akar yang sama, yaitu Alef, Lamed, dan He, yang menghasilkan variasi kata-kata seperti tadi saya katakan, Elah, Elo, Ilah, Allah, Elohim, yang semuanya mempunyai makna yang sama dan sudah dipakai 84 kali di dalam bahasa Perjanjian Lama asli di dalam bagian bahasa Aram. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani kita melihat beberapa bentuk kata, yaitu El, Elo, Eloah, Elohim. Di dalam bahasa Aram kita akan mendengar Elah, Allah, Allaha. Kalau dalam bahasa Arab kita akan mendengar Il, Ilah, Allah, Ulah. Jadi ada banyak variasi kata. Tapi semua kata ini berasal dari akar yang sama, yaitu ketiga huruf dasar dari Alaf, Lamad, dan He. Jadi dalam bahasa Semitik kuno, Allah dan Elohim benar-benar adalah kata yang sama. Jadi ada banyak Allah, tetapi Allah kita, Allah segala Allah. Bahkan ini yang dikatakan di dalam kitab Nabi Daniel pasal 2 dan ayat 47. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja. Kalau dalam bahasa Aram dikatakan di elaekon Hu elah elahin umara malekin, atau Allah segala Allah. Itu yang dikatakan di dalam bahasa aslinya, dan menggunakan kata elah, tidak menggunakan kata Elohim yang adalah bahasa Ibrani. Demikian kita lihat di dalam Ezra pasal 5 ayat 1, di mana dikatakan di sini Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Iddo, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel. Jadi mereka menggunakan istilah di sini dalam nama Allah Israel. Nah, ini aslinya di dalam bahasa Aram, dan di dalam bahasa Aram dikatakan Beshum Elah Israel. Jadi itu pakai kata elah dalam bahasa
Aram, yang adalah ilah atau Allah dalam bahasa Arab, yang adalah Eloh dalam bahasa Ibrani. Jadi di sini kita melihat bahwa di dalam ayat-ayat ini kata Allah dan bentuk-bentuknya sudah dipakai sebagai sesembahan di dalam umat Tuhan dan adalah bahasa resmi di dalam Alkitab. Jadi kita dapat melihat dari ayat pertama Alkitab bahwa ketiga huruf ini sudah dipakai. Jadi alaf, lamad, he. Ketiga huruf ini dipakai di dalam Kejadian 1 ayat 1 yang mana berkata pada mulanya alaf, lamad, he, im, karena itu adalah bentuk jamaknya Elohim, diterjemahkan Elohim, menciptakan langit dan bumi. Jadi ayat pertama kita menemukan alaf, lamad, he. Jadi kata Allah secara resmi adalah bahasa Alkitab sejak Kejadian 1 ayat 1. Dalam bahasa Alkitab Yahudi, versi bahasa Arab. Karena ada banyak orang Yahudi yang menguasai dan lancar berbahasa Arab. Sehingga diciptakan satu Alkitab untuk orang-orang Yahudi yang berbahasa Arab. Dan di dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan fil badi kalaka Allah as-samawat wal ard. Nah, ini kita melihat di sini saudara-saudara. Ini adalah ayat itu dalam bahasa Arab. Jadi fil badi kalaka Allah as-samawat wal ard. Jadi kata Allah ada di sini. Ini adalah Alkitab orang Yahudi Perjanjian Lama. Dan ini adalah persis sama dengan Alkitab yang dipakai oleh orang-orang Kristen di sepanjang zaman sejak hari Pentakosta di antara orang-orang Arab. Nah, sekarang kalau kita mau melihat di dalam Perjanjian Baru, menurut Eusebius yang salah satu dari bapak-bapak gereja dari abad ketiga dan dari Jerome yang dari abad keempat, Perjanjian Baru mula-mula mereka katakan telah ditulis di dalam bahasa Yunani kecuali dua kitab, yaitu Injil Matius dan kitab Ibrani. Kedua kitab ini menurut Eusebius dan Jerome telah ditulis aslinya di dalam bahasa Ibrani, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Jadi kita melihat juga selain bahasa Yunani sebagai bahasa utama Perjanjian Baru dan bahasa Ibrani sebagai dua kitab asli di dalam Perjanjian Baru, kita melihat juga ada kalimat-kalimat bahasa Aram juga di dalam Perjanjian Baru. Misalnya seperti yang kita baca di dalam Injil Markus pasal 15 ayat 34 sampai 35. Ini adalah pada waktu Yesus mati di kayu salib. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus telah menggunakan kata-kata ini di dalam bahasa Aram, bukan bahasa Ibrani. Sehingga orang-orang yang mendengar, mereka berkata, lihat, ia memanggil Elia. Karena ternyata bahwa orang-orang yang di daerah Yudea tidak memahami dengan baik bahasa Aram. Sedangkan orang Galilea, mereka lebih menguasai bahasa Aram. Mungkin saudara ingat, beberapa kali di dalam firman Tuhan, murid-murid Yesus ditegur karena dikatakan, oh kami tahu kamu adalah murid Yesus, kamu orang Galilea, kami tahu dari bahasamu. Jadi memang ada perbedaan secara dialek di dalam bahasa-bahasa yang dipakai pada zaman itu. Nah, saudara-saudara, karena kata Allah, dari huruf alaf, lamed, ha, dalam bahasa Ibrani dipakai lebih dari 2.500 kali, dan bahasa Aram juga alaf, lamed, he,
dipakai 88 kali di dalam perjanjian lama, ya 84 kali perjanjian lama, dan 4 kali dalam perjanjian baru, maka Alkitab asli perjanjian lama dan perjanjian baru sejak Kejadian 1 ayat 1 sampai penulisan perjanjian baru, kata Allah adalah kata resmi secara Alkitab, secara bahasa, secara sejarah untuk orang-orang yang percaya kepada penulisan firman Tuhan. Selanjutnya mari kita perdalam keilahian Yesus Kristus yang kekal. Ada banyak bukti yang mengungkapkan bahwa Yesus memiliki keilahian, yaitu 1. Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan dalam perjanjian lama. 2. Yesus menyatakan sebagai Mesias. 3. Yesus menerima penyembahan. 4. Otoritas perkataan-perkataan Yesus. 5. Yesus memerintahkan berdoa dalam namanya. Mari kita ulas lebih lengkap. 1. Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan. Dalam perjanjian lama, Tuhan menyatakan namanya kepada umatnya. Dalam bahasa Indonesia ditulis sebagai Tuhan kata Tuhan dengan huruf besar semua. Misal dalam Keluaran 6 ayat 2-3. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri." Orang Yahudi menganggap nama Tuhan begitu suci, sehingga mereka tidak berani mengucapkannya. Tuhan adalah pencemburu, yang tidak akan membagikan nama maupun kemuliaannya kepada yang lain. Yesaya menulis, "Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku." Yesaya 44 ayat 6. "Aku ini Tuhan, itulah namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung." Yesaya 42 ayat 8. "Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain." Yesaya 48 ayat 11. Tuhan tidak akan membagikan nama, hormat dan kemuliaannya kepada yang lain. Yang menarik adalah perkataan-perkataan Yesus dan tindakan-tindakannya membuat orang Yahudi abad pertama mengambil batu menuduh Yesus menghujat menyamakan dirinya dengan Tuhan. Beberapa perkataan Yesus yang menarik dipelajari. 1. Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik," Yohanes 10 ayat 11, sedangkan perjanjian lama mengatakan, "Tuhan adalah gembalaku," Mazmur 23 ayat 1. 2. Yesus menyatakan Dia adalah hakim atas segala bangsa, Yohanes 5 ayat 27, Matius 25 ayat 31. Perjanjian lama mengatakan Tuhan adalah hakim segala bangsa, Yul 3 ayat 12. 3. Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia," Yohanes 8 ayat 12. Perjanjian lama mengatakan, Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, Yesaya 60 ayat 19. 4. Yesus berdoa kepada Bapa untuk berbagi kemuliaan kekalnya, oleh sebab itu, "Ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada," Yohanes 17 ayat 5. 5. Yesus mengatakan Dia adalah yang pertama dan yang akhir, Wahyu 1 ayat 17, sama seperti Tuhan dalam perjanjian lama, Yesaya 44 ayat 6. Pernyataan keilahian Yesus sangat jelas di Yohanes 8 ayat 58. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada," Yohanes 8 ayat 58. Orang Yahudi tanpa ragu-ragu mengerti maksud perkataan ini. Mereka tahu bahwa Yesus tidak hanya menyatakan keberadaannya sebelum Abraham, tetapi Yesus juga menyatakan sama dengan Tuhan. Ini menyebabkan mereka mengambil batu hendak melempari Yesus. Dalam beberapa peristiwa Yesus menyatakan dirinya sama dengan Tuhan dengan cara yang lain, misal dalam memberikan pengampunan dosa, suatu pekerjaan yang hanya bisa dilakukan Tuhan. Dalam Markus 2 ayat 10-11, Yesus melakukan mujizat sekaligus memberikan pengampunan dosa. "Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa."
Yesus juga menyatakan bahwa Dia mempunyai kuasa kehidupan, kuasa yang hanya dimiliki Tuhan saja. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Yohanes 5 ayat 21. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya, akan hidup. Yohanes 5 ayat 25. Yesus mengatakan bahwa supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa, Yohanes 5 ayat 23. Dalam kategori yang sama Yesus mendorong murid-muridnya, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, Yohanes 14 ayat 1. Yesus tanpa meninggalkan keraguan, menyatakan dirinya sejajar dengan Allah. 2. Pernyataan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Perjanjian Lama memberikan janji kedatangan Mesias. Mesias berarti yang diurapi, seseorang yang diurapi Tuhan untuk melakukan penggenapan rencana keselamatan bagi umat manusia. Perjanjian Lama memberikan gambaran keilahian Mesias. Ketika Yesus menyatakan bahwa Dia menggenapkan nubuat tentang Mesias, secara langsung menyatakan keilahiannya. Sebagai contoh Yesaya berbicara mengenai Mesias. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang, Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Yesaya 9 ayat 5. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Yesaya 40 ayat 9. Dalam Daniel 7 ayat 13-14 dikatakan, dalam penglihatanku pada malam itu, kulihat sesuatu yang seperti manusia. Ia datang dengan dikelilingi awan lalu pergi kepada Dia yang hidup kekal dan diperkenalkan kepadanya. Ia diberi kehormatan dan kekuasaan sebagai Raja, sehingga orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya akan bertahan selama-lamanya, pemerintahannya tidak akan digulingkan. Ayat ini yang dikutip Yesus ketika imam besar menanyakan apakah Dia Mesias. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah Dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Markus 14 ayat 61-62. Ketika Perjanjian Lama berbicara mengenai Mesias, Perjanjian Lama juga berbicara mengenai keilahiannya. Ketika Yesus menyatakan Dia adalah kegenapan Perjanjian Lama mengenai Mesias, Lukas 24 ayat 27,44, Matius 26 ayat 54, Yesus mengkaitkan dirinya sebagai Mesias yang menggenapkan apa yang telah tertulis di dalam Perjanjian Lama. Ini sekaligus menegaskan keilahiannya. 3. Yesus menerima penyembahan. Perjanjian Lama melarang penyembahan kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Keluaran 20 ayat 1-5, Ulangan 5 ayat 7-9. Yesus tercatat menerima penyembahan paling sedikit 9 kali. 1. Sebelum disembuhkan, seorang sakit kusta menyembah Dia, Matius 8 ayat 2. 2. Sebelum anaknya dibangkitkan Yesus, seorang kepala rumah ibadat menyembah Dia, Matius 9 ayat 18. 3. Setelah Yesus melakukan mujizat berjalan di atas air, orang-orang yang berada di dalam perahu menyembah Dia, Matius 14 ayat 33. 4. Sebelum anaknya yang kerasukan setan disembuhkan, seorang perempuan Kanaan menyembah Dia, Matius 15 ayat 25. 5. Sebelum seorang kerasukan setan disembuhkan, ia menyembah Yesus, Markus 5 ayat 6. 6. Seorang buta yang telah disembuhkan menyembah Yesus, Yohanes 9 ayat 38. 7. Anak-anak Zebedes dan ibu mereka menyembah Yesus, Matius 20 ayat 20. 8. Setelah kebangkitannya, murid-murid menyembah Dia, Matius 28 ayat 9.
9. Sebelum memberikan perintah untuk mengabarkan Injil, murid-murid menyembah Dia. Matius 28 ayat 17. Yesus tidak menolak penyembahan, dengan demikian Yesus tidak menolak orang-orang memperlakukan Dia sebagai Tuhan, ini menyatakan keilahiannya. 4. Otoritas perkataan-perkataan Yesus. Yesus memperlakukan perkataan-perkataannya sejajar dengan perkataan-perkataan Tuhan yang mempunyai otoritas. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 18-20. Tuhan telah memberikan 10 perintah Allah kepada Musa, tetapi Yesus menambahkan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi." Yohanes 13 ayat 34. Yesus memperlakukan perkataan-perkataannya sebagai perkataan yang kekal. "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Matius 24 ayat 35. Berbicara kepada yang menolak Dia, Yesus berkata, "Barang siapa menolak aku, dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman." Yohanes 12 ayat 48. Yesus mengakui mempunyai segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesus memperlakukan perkataannya sejajar dengan firman Tuhan, perkataannya kekal, perkataannya akan menjadikan hakim. Siapakah yang berani melakukan hal ini kecuali Tuhan sendiri? Jelas-jelas Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan. 5. Yesus memerintahkan berdoa dalam namanya. Yesus tidak hanya memerintahkan supaya manusia percaya kepada Dia, Yohanes 14 ayat 1, dan taat pada perintahnya, Yohanes 14 ayat 15, tetapi juga berdoa di dalam nama Yesus. "Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya." Yohanes 14 ayat 13. "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Yohanes 14 ayat 14. "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Yohanes 15 ayat 7. Yesus juga menegaskan, "Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Manusia manakah yang bisa dan berani menyatakan diri menjadi pengantara manusia dengan Tuhan? Hanya Yesus yang bisa dan berani menyatakan, karena Dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Selain itu, keilahian Yesus Kristus dibuktikan dalam beberapa hal. 1. Penggenapan nubuatan mengenai Mesias di Perjanjian Lama. 2. Ketidakberdosaan Yesus. 3. Mujizat-mujizat Yesus. 4. Kebangkitan Yesus dari kematian. 1. Penggenapan nubuat mengenai Mesias di Perjanjian Lama. Banyak sekali nubuat tentang Mesias Kristus dalam Perjanjian Lama. Berikut nubuat-nubuat yang secara jelas berbicara tentang kedatangan Mesias. 1. Mesias akan lahir dari seorang perempuan. Nubuat, Kejadian 3 ayat 15. Penggenapan Galatia 4 ayat 4. 2. Mesias akan dilahirkan dari seorang perawan. Nubuat Yesaya 7 ayat 14. Penggenapan Matius 1 ayat 18-25. 3. Mesias merupakan keturunan Abraham. Nubuat Kejadian 12 ayat 1-3, Kejadian 22 ayat 18. Penggenapan Matius 1 ayat 1, Galatia 3 ayat 16. 4. Mesias dari suku Yehuda. Nubuat Kejadian 49 ayat 10. Penggenapan Lukas 3 ayat 23,33, Ibrani 7 ayat 14. 5. Mesias merupakan keturunan Daud. Nubuat 2 Samuel 7 ayat 12. Penggenapan Matius 1 ayat 1,6. 6. Mesias akan lahir di Betlehem. Nubuat Mika 5 ayat 1-2. Penggenapan Matius 2 ayat 1, Lukas 2 ayat 4-7.
7. Mesias akan diurapi oleh Roh Kudus. Nubuat Yesaya 11 ayat 1-2. Penggenapan Matius 3 ayat 16,17. 8. Ada yang mempersiapkan jalan bagi Mesias. Nubuat Yesaya 40 ayat 3, Maleakhi 3 ayat 1. Penggenapan Matius 3 ayat 1-3. 9. Mesias akan mengadakan mujizat-mujizat. Nubuat Yesaya 35 ayat 5,6. Penggenapan Matius 9 ayat 35. 10. Mesias akan ditolak oleh orang Yahudi. Nubuat Mazmur 118 ayat 22. Penggenapan I Petrus 2 ayat 7. 11. Mesias akan ditolak oleh kerabatnya sendiri. Nubuat Yesaya 53 ayat 3. Penggenapan Yohanes 1 ayat 10,11, Yohanes 7 ayat 5,48. 12. Mesias akan dielu-elukan waktu menunggang keledai memasuki Yerusalem. Nubuat Zakharia 9 ayat 9. Penggenapan Matius 21 ayat 1-7. 13. Mesias akan mati dengan kematian yang mengenaskan. Nubuat Mazmur 22, Yesaya 53. Penggenapan Matius 27. Diam di hadapan penuduhnya. Nubuat Yesaya 53 ayat 7. Penggenapan Matius 27 ayat 12-14. Dihina. Nubuat Mazmur 22 ayat 7,8. Penggenapan Matius 27 ayat 31. Dipaku tangan dan kakinya. Nubuat Mazmur 22 ayat 17. Penggenapan Lukas 23 ayat 33. Disalib di antara penjahat-penjahat. Nubuat Yesaya 53 ayat 12. Penggenapan Matius 27 ayat 38. Lambungnya ditikam. Nubuat Zakaria 12 ayat 10. Penggenapan Yohanes 19 ayat 34. Tak ada tulang yang dipatahkan. Nubuat Keluaran 12 ayat 46. Penggenapan Yohanes 19 ayat 36. Jubahnya akan diundi. Nubuat Mazmur 22 ayat 18. Penggenapan Yohanes 19 ayat 23,24. Mesias menderita karena dosa kita. Nubuat Yesaya 53 ayat 5-6. Penggenapan 1 Petrus 2 ayat 24. 14. Mesias akan bangkit dari kematian. Nubuat Mazmur 16 ayat 10. Penggenapan Kisah Para Rasul 2 ayat 31, Markus 16 ayat 6. 15. Mesias akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nubuat Mazmur 110 ayat 1. Penggenapan, Ibrani 1 ayat 3. Nubuat-nubuat ini ditulis ratusan tahun sebelum Yesus lahir ke dalam dunia. Tidak ada alasan bahwa nubuat-nubuat itu adalah tebakan yang sangat cerdas, atau merupakan tren kecenderungan sejarah, atau pikiran kreatif pembaca Alkitab. Bahkan para kritikus sendiri mengakui bahwa nubuat-nubuat tersebut selesai ditulis lengkap 400 tahun sebelum Yesus lahir. Nubuat-nubuat tersebut secara sempurna digenapkan oleh Yesus. Tuhan tidak pernah membuat kesalahan. Tuhan mengendalikan sejarah, dan jika Tuhan membuat nubuat lebih dari 400 tahun sebelumnya mengenai rencana keselamatan bagi manusia, maka tidak ada penggenapan yang terjadi secara kebetulan. Semua penggenapan yang dilakukan terjadi karena kedaulatannya atas sejarah umat manusia. Jika Yesus, yang menyatakan bahwa Dia menggenapkan apa yang tertulis ratusan tahun sebelum kelahirannya, dan benar-benar Yesus menggenapinya, maka diambil kesimpulan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan. 2. Ketidakberdosaan Yesus. Semua orang berdosa, Tuhan dan kita mengetahui hal ini. Jika seseorang hidupnya sangat baik, sempurna, berusaha tidak berdosa sebisa mungkin, tidak membuktikan ia Tuhan. Tetapi kalau seseorang melakukan dua hal tersebut, yakni mengakui dirinya Tuhan kemudian menawarkan hidupnya yang tanpa dosa sebagai bukti, kita harus serius memperhatikannya. Saat Pilatus mengadili Yesus, Pilatus menyimpulkan, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Lukas 23 ayat 4. Kepala pasukan yang melihat penyaliban Yesus mengatakan, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Lukas 23 ayat 47.
Penjahat yang disalib bersama Yesus mengatakan, orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah, Lukas 23 ayat 41. Kesaksian yang paling penting terhadap karakter seseorang adalah dari orang terdekat. Petrus, murid yang paling dekat dengan Yesus mengatakan bahwa Kristus tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya, 1 Petrus 2 ayat 22. Yohanes berkata, Kristus adalah benar, 1 Yohanes 3 ayat 7. Rasul Paulus mengatakan dia tidak mengenal dosa, 2 Korintus 5 ayat 21. Penulis kitab Ibrani berkata, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa, Ibrani 4 ayat 15. Yesus sendiri memberikan tantangan kepada lawan-lawannya, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Yohanes 8 ayat 46. Yesus menyatakan dirinya Tuhan dan membuktikannya dengan kehidupannya yang tanpa dosa, memberikan kesimpulan bahwa Yesus benar-benar Tuhan. 3. Mujizat-mujizat Yesus. Hidup Yesus penuh mujizat sejak awal dia berada di bumi. Dia lahir dari seorang perawan, Matius 1 ayat 18,20-21, Yesus mengubah air menjadi anggur, Yohanes 2 ayat 1-11 berjalan di atas air, Matius 14 ayat 25, melipat gandakan roti, Yohanes 6 ayat 11 memelekkan mata orang buta, Yohanes 9 ayat 7 membuat orang lumpuh bisa berjalan, Markus 2 ayat 1-12 mengusir setan, Markus 5 ayat 1-20 menyembuhkan berbagai penyakit, Matius 9 ayat 35 dan beberapa kali membangkitkan orang dari kematian, Matius 9 ayat 23-26, Lukas 7 ayat 11-17, Yohanes 11 ayat 38-44. Ketika murid-murid Yohanes Pembaptis menanyakan kepadanya apakah dia Mesias, Yesus menjawab mujizatnya sebagai bukti bahwa dia Mesias. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Matius 11 ayat 4,5. Mujizat-mujizat seperti ini merupakan tanda adanya persetujuan Tuhan kepada orang yang melakukan mujizat. Mujizat-mujizat ini merupakan penggenapan dari apa yang ditulis Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir ke bumi. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Yesaya 35 ayat 5,6. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yohanes 3 ayat 1-2. Pada waktu Yesus dibaptis, muncul suatu suara dari sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Matius 3 ayat 17. Ini merupakan tanda dukungan Allah Bapa terhadap pekerjaan dan keilahian Yesus. Mujizat adalah suatu bentuk konfirmasi persetujuan ilahi atas suatu kebenaran pekerjaan yang dikerjakan seseorang yang diutus Tuhan. Mujizat yang dihubungkan dengan pernyataan Yesus tentang keilahian dirinya, mengkonfirmasi bahwa dia benar-benar Tuhan. 4. Kebangkitan Yesus dari kematian. Hanya Tuhan yang memberi kehidupan. Ulangan 32 ayat 39, 1 Samuel 2 ayat 6. Di sini kebangkitan Yesus dari kematian merupakan bukti adanya persetujuan dari Tuhan terhadap siapa yang diutusnya. Perjanjian Lama dan Yesus sendiri menubuatkan kebangkitannya. Mazmur 16 atau 10 berbicara tentang kebangkitan Mesias. Perjanjian Lama menubuatkan bahwa 1. Mesias akan datang dan mati, Yesaya 53, Mazmur 22. 2. Mesias akan memerintah selamanya, Yesaya 9 ayat 6, Daniel 2 ayat 44. Wajah mata berkedip. Satu-satunya jalan supaya Mesias bisa memenuhi keduanya adalah mati kemudian bangkit.
Yesus sejak awal pelayanannya telah menubuatkan kebangkitannya sendiri. Yohanes 2 ayat 19,21. Setelah pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari." Markus 8 ayat 31. Yesus mengulangi perkataan ini saat dalam perjalanan melewati Galilea, Markus 9 ayat 30-31, dan dalam perjalanan ke Yerusalem, Markus 10 ayat 32-34. Yesus juga mengatakan, "Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali." Yohanes 10 ayat 18. Kematian dan kebangkitan Yesus. 1. Kehilangan besar darah menyebabkan Yesus mati. Dia mempunyai 5 luka dan berada di atas kayu salib mulai jam 9 pagi, Markus 15 ayat 25, hingga jam 3 sore, Markus 15 ayat 42. 2. Yesus menyerahkan nyawanya, Yohanes 19 ayat 30. 3. Ketika lambungnya ditusuk tombak keluar darah dan air, Yohanes 19 ayat 34. Secara medis membuktikan bahwa Yesus sudah mati. 4. Tentara Roma yang berpengalaman dalam menangani kematian menyatakan Yesus mati, Yohanes 19 ayat 33. 5. Pilatus memastikan bahwa Yesus mati sebelum diserahkan mayatnya ke Yusuf dari Arimatea. Markus 15 ayat 42-47. 6. Mayat Yesus dikapani dengan kain lenan dan dibubuhi dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Yohanes 19 ayat 40. 7. Hari Minggu kubur Yesus kosong, Yesus telah bangkit, Matius 28, Markus 16, Lukas 24, Yohanes 20,21. 8. Penampakan Yesus setelah kebangkitan. Kepada Maria Magdalena, Markus 16 ayat 9, Yohanes 20 ayat 11-14. Kepada perempuan sekembalinya dari kubur, Matius 28 ayat 9,10. Kepada Petrus, Lukas 24 ayat 34, 1 Korintus 15 ayat 5. Kepada murid-murid di Emmaus, Lukas 24 ayat 13-32. Kepada rasul-rasul kecuali Thomas, Lukas 24 ayat 36-43, Yohanes 20 ayat 19-24. Kepada rasul-rasul, Thomas hadir, Yohanes 20 ayat 26-29. Kepada 7 orang di Danau Tiberias, Yohanes 21 ayat 1-23. Kepada lebih dari 500 orang percaya di Bukit Galilea, 1 Korintus 15 ayat 6. Kepada Yakobus, 1 Korintus 15 ayat 7. Kepada murid-murid, Matius 28 ayat 16-20. Saat kenaikan Yesus ke surga, Kisah Para Rasul 1 ayat 3-12. Kepada Stefanus, Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Kepada Paulus, Kisah Para Rasul 9 ayat 3-6, 1 Korintus 15 ayat 8. Kepada Paulus saat di Bait Allah, Kisah Para Rasul 22 ayat 17-21, 23 ayat 11. Kepada Yohanes di Pulau Patmos, Wahyu 1 ayat 9-20. Kebangkitan Yesus secara tubuh fisik dibuktikan bahwa setelah kebangkitannya, Yesus dilihat lebih dari 500 orang, 1 Korintus 15 ayat 6. Yesus menyatakan mempunyai daging dan tulang, Lukas 24 ayat 39. Yesus makan ikan, Lukas 24 ayat 42,43. Bagi yang meragukan kebangkitannya secara fisik, Yesus menantang, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Yohanes 20 ayat 27. Yesus menyatakan dirinya Tuhan. Yesus bangkit dari kematian, ini menggenapi apa yang Dia dan Perjanjian Lama katakan. Yesus benar-benar Tuhan. Jadi apalagi yang Anda ragukan mengenai Yesus Allah dan Tuhan?
Oleh sebab itu percayalah kepadanya dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka engkau akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Joy to the world, the Lord is come. Let earth